Ramai soal dugaan pencatutan sepihak nama dan nomor induk kependudukan warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun Kunwardana di Pilgub Jakarta. Salah satunya dialami oleh keluarga Anies Baswedan. Dalam unggahannya, Anies menyebut KTP-nya aman, namun dua anak, adik dan sebagian tim yang bekerja ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen selalu menyala-nyala, maka hari ini silakan dinyalakan pertanyaan dan beritanya. Terima kasih Bu Alfian. Hari ini kita mendapatkan kabar dari Purnawirawan Polri, yang diduga diloloskan oleh KPUD untuk maju menjadi paslon independen, namanya Dharma Pongrekun. Nah Bu Alfian, yang langsung saya ingin bahas adalah pertama itu pertanyaannya, apa respon Bu Alfian tentang akhirnya dia lolos. Kemudian yang kedua, Anies Baswedan Bu Alfian heran KTP dua anaknya dicatut jadi pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta. Untuk respon awalnya, silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya ingin memberikan penegasan ya. Selama ini hampir selalu calon independen itu tidak bisa lolos. Dengan alasan yang dibuat-buat, KTP palsu lah, inilah nggak sesuai lah, kurang lah jumlah persentasenya. Kok ini malah jadi berita bahwa lolos? Apa gara-gara dia pernah jadi polisi? Nah, ini pertanyaan serius nih dari saya nih. Polisi, halo, apakah ada hubungan dengan kepolisian? Pertanyaan loh, nah kan gitu. Nah terus kenapa dua KTP anaknya Pak Anies masuk? Saya ingin katakan dengan tegas, ini bukan tidak tahu. Ini justru sebagai alat untuk memberikan elektabilitas dan elek curangitas, ya kan? Jadi yang jelas saya pikir, sekali lagi buat Bapak Dharma Pongrekun, tolong ditegur timnya, jangan suka begitu. Nggak logis lah kalau namanya KTP anaknya Pak Anies bisa ada di situ, itu kan berarti diberikan pengarahan dan harus minta maaf segera kalau memang Anda serius mau jadi gubernur ya. Saya nyatakan bahwa Anda telah menimbulkan simpatik yang luar biasa dan saya pun tidak mau menutup-nutupi atas keberanian. Cuman saya sebagai orang yang pernah di penjara agak bingung gitu. Anda ngomong begitu keras, begitu menyerang, begitu sangat menyodok, begitu sadis, begitu penuh dengan tusukan-tusukan yang kena delik kalau menurut saya. Tapi nggak pernah ada yang negur Anda gitu kan. Asik banget ya Pak ya. Saya pikir dari saya, buat masyarakat kita kembali membuka Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 51. Silakan dibuka di rumah. Nama suratnya Al-Ma'idah, nomor suratnya 5, ayatnya 51, dan itu yang telah mengantarkan Ahok ke penjara karena dia menghina, jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Ayo yang muslim baca Al-Ma'idah 51, baca surat Al-Baqarah ayat 1-10 dan baca ciri-ciri orang-orang yang boleh diikuti, dirinya, kepemimpinannya, arahannya, dan kita sudah jelas kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Komitmen kepemilihan dalam proses pemilihan kepemimpinan, kita sudah punya prinsip dasar, kita sudah punya pedoman dasar, kita punya dasar-dasar, dan kita punya landasan yang sangat prinsipal. Ya, Bung Alfian, Pongrekun ini bulannya sama dengan Bung Alfian, bulan Januari. Tapi tahunnya selisih setahun. Bung Alfian 67, beliau 1966, dan beragama Kristen. Ini agamanya aja udah nggak masuk nih sama orang Betawi. Ditambah lagi dengan verifikasi KTP itu yang random dan aneh. Nah Bung Alfian, jadi bukan cuma Anies Bung Alfian. Jadi kan setelah itu ada Ahmad Fuadi, Bung Alfian tau nggak? Tahu. Penulis. Nah dia itu ketemu sama artis di masjid, namanya Ferry Nuril apa kalau nggak salah. Ditanya, KTP lu dipakai nggak tuh sama calon cagup Jakarta yang independen? Dia dikasih tahu tuh Alfian cara-cara ngeceknya. Ngecek lah. Nah abis itu diupload ke sosmed.
Nah mungkin bukan cuma dia doang yang bersuara ya, tapi banyak orang yang bersuara akhirnya ngasih tahu cara ngeceknya. Dan sekarang website-nya nggak bisa diakses Bung Alfian. Oh. Nah Bung Alfian, betul tuh pertanyaan Bung Alfian tadi. Apakah dengan dia di polisi itu akhirnya dia punya akses gitu kan Bung Alfian? Karena kalau kita melihat beritanya, lolos verifikasi Pilkada Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun sampaikan karena bantuan Tuhan dan kekompakan tim. Waduh. Kalau saya sebagai orang biasa ya, pengen nanya gitu. Masa sih nggak dicek dulu, yang belakangnya Baswedan dicek dulu lah minimal. Ini kan parah banget tuh Alfian. Yang ingin saya tanyakan adalah, itu beli datanya di mana? Atau emang disiapkan Bung Alfian oleh istana untuk menjadi paslon kotak kosong, yang kotaknya ada orangnya, walaupun ya untuk siap-siap biar pemilu seolah-olah ada rival aja Bung Alfian. Gimana respon Bung Alfian? Ya yang jelas sekali lagi buat pemirsa, saya yang juga aktivis gerakan politik praktis sejak tahun 82. Saya ingin mengatakan kenapa saya menyebut itu, karena kesininya udah ketemu angka 40 tahun lebih. Kenapa? Ini barang aneh gitu. Di Jakarta yang lagi panas begini kok bisa-bisanya ada calon independen muncul dengan mudah. Ya, Emang dia nggak ada masalah dengan Kim Plus. Emang nggak ada masalah, ini ketahuan sinetronnya. Loh, orang-orang, saya ingin katakan pada pemirsa, selama ini independen itu sudah dianggap selesai di bulan Mei tanggal 5. Yo, independen itu diharapkan Bung Kameron udah selesai urusan administratifnya sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu. Kenapa ini sekarang nih orang begitu mantap betul untuk maju? Dan saya duga ini sama dengan kasus Solo. Maka kan ada analisa ini sama, Jakarta akan disolokan. Jadi kan iya, kan si Gibran tuh mereka kan kagak ada apa-apanya, gue udah ngomong dah kalau boleh bilangin. Si Gibran tuh nggak ada apa-apanya, jadi calonnya itu dibikinlah orang yang seolah-olah bisa, padahal sudah dapatnya cuma 13% itu pun hanya untuk supaya Gibran nggak menang 100%. Nah nanti Dharma Pongrekun mungkin menang juga, ya mungkin 19,5% gitu kan, supaya nanti kalau menang yang dimaksud. Tapi saya tetap ingin katakan kepada Bung Kameramen, kita tetap menghargai kesungguhan Pongrekun untuk maju, dan Pak Dharma Pongrekun pun mungkin juga jangan baper. Saya nggak bakal dukung Bapak dan nggak akan mengkampanyekan Bapak, maaf ya Pak ya. Sebagai tokoh Islam, sebagai mubalik Islam, tentu saya terpegang dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, dilarang untuk kamu memilih pemimpin dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Silakan buka surat Al-Maidah ayat 51, dibaca aja Qur'annya. Kalau mau apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bung Kameramen, mau disudahi atau mau ada penutupan? Ya, Bung Alfian. Dulu kalau kita melihat Ahok dengan teman Ahoknya, itu niat Bung Alfian, buka di setiap mall. Ini kita nggak ngeliat nih Pongrekun ini di setiap mall nih. Ya terlepas gimana dulu teman Ahok itu niat Bung Alfian. Dia pakai online. Bung Kameramen pakai online. Ya terlepas pakai online juga kan tetap verifikasi lah. Ini mah ada Baswedan nih. Dulu teman Ahok nggak masuk tuh anak-anaknya Anies Baswedan. Nah Bung Alfian, memang ini harus diselidiki. Dengan ditutup akses itu, apakah lagi ngebenerin data atau lagi nutupin apa, kita kan nggak tahu Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian, ini kan kalau secara agama memang kita tidak mungkin lah memilih beliau, tapi memang sudah terlanjur beliau itu ada yang fans, ya bisa dibilang ya orang-orang 212, orang yang ikut ulama, ya juga udah diberi panggung juga oleh beberapa teman artis hijrah kan di podcast-podcastnya, udah masuk Refli Harun juga. Jadi mungkin Bang Refli Harun perlu memberikan kata kunci menghadapi orang ini. Nah, tapi mungkin Bung Alfian, untuk akhir di sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Nih kita nih jangan sampai jadi nggak fokus bantuin Anies, bantuin PKS, atau calon yang akan kita menangkan Bung Alfian. Ini karena saya khawatir orang jadi fokusnya ke Pongrekun terus nih. Udahlah insya Allah itu dia kalah gitu Bung Alfian. Jadi untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Diduga bahwa ini adalah sebuah paslon yang dibentuk untuk menjadi, ya jangan kelihatan curangnya, jangan kelihatan noraknya, jangan kelihatan konyolnya gitu ya. Jadi ada kotak kosong. Pak Dharma Pongrekun nggak bakal menang, ya kan? Amin. Kalau dia bakal menang, nggak mungkin dikasih lolos. Gitu aja logikanya. Kalau dalam teori kekuasaannya nggak mungkin. Masa bisa ngalahin jagonya Pak D,
Pak Mukidi Amangkurat 1 kan nggak mungkin, itu kan masih jadi cawe-cawe beliau. Yang kedua, untuk para kawan-kawan, abang-abang, sahabat-sahabat saya, para pemilik channel-channel podcast segala macam, tolong dipertimbangkan kalau Anda punya visi dakwah, punya misi dakwah, yuk dibaca ulang Qur'annya. Untuk apa kita ada aksi 212? Untuk apa kita punya pandangan-pandangan yang dipertegas dengan keberadaan aktivitas kita yang bermacam-macam. Nah, dari saya sebagai penegasan akhir bahwa untuk Jakarta kita akan punya keyakinan kuat bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Amin. Dan kalau ada situasi yang keterlaluan, saya menyatakan sebagai anak Betawi asal Sumatera Barat akan menyatakan perlawanan secara luas se-Jakarta Raya dan sekitarnya, bahwa apa yang dilakukan dengan kecurangan dan pola-pola sistemik TSM, maka kita akan menangkan kotak yang bukan kotak kosong buatan Kim Plus. Ya, kita akan buat kotak kosong yang ketiga atau yang kedua yang akan kita menangkan. Berarti kalau Bapak Pangrekun bisa lolos, maka nanti calon yang lain yang independen pun harusnya juga bisa lolos. Tapi nggak dilolosin kalau dikhawatirkan. Kan Pak Anies biasa aja tuh Bung Kamermen masuk dibikin independen. Ya kan, kalau dia bikin udah buru-buru dibikin macam-macam alasan. Iya benar. Sekali lagi, kita punya kepastian bahwa Allah yang maha punya ketentuan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Boleh kamu punya rencana, tetapi Allah akan menentukan rencananya. Ini sebagai pesan pengunci dari saya, kita pastikan jihad politik kita tetap bergelora, semangat, semangat, bebaskan Jakarta dari tangan Palu Arit dan Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.